lagi sama aku Aisyah Gaming. Jadi kali ini aku mau ngajakin kalian bermain Cozy Tower sambil ceritain pengalaman horor aku. Kira-kira serem gak ya? Langsung aja kita mulai ke videonya. Oke ya, horror story pertama itu kayak aku pernah nginep di rumah nenek aku ya, di rumah saudara aku. Jadi tuh aku tidur berdua sama saudara cowok aku tuh namanya Askaiti guys, kalian pasti udah tahu lah ya. Aku tidur berdua sama dia, ini kan masih kecil ya kan, tidur di kamar itu lagi deket itu tuh kamarnya tuh deket banget sama tangga. Jadi pas malam itu Jadi pas malam itu guys, aku itu dengar suara Aska nangis. Kira Aska nangis tuh minta dijemput sama ayah ibunya. Karena kan itu aja udah jam 12 malam guys. Gak mungkin banget dia gak minta dijemput. Dia kan paling deket banget sama orang tuanya, gak bisa misah. Terus aku tuh denger dia nangis. Pas aku bangun aku cek dia lagi tidur guys. Bilang, lah Aska kenapa nangis? Aku tanya gak dijawab tuh sama dia. Pas aku minta pas aku iya itulah ya guys ya. Aduh belibet banget. Jadi pas aku nengok belakang itu tuh, nengok samping lah ya, itu Aska lagi tidur. Terus aku tiba-tiba mikir lah, terus tadi yang nangis itu siapa? Kalau Aska lagi tidur. Nah, terus aku paginya itu langsung ceritain ke dia. Dan katanya itu emang di bagian tangga tuh sering ada anak kecil gitu. Anak kecilnya lari-larian di tangga gitu loh guys. Terus kata tuh jatuh dari tangga. I don't know who is she, but katanya sih emang rumah itu udah horor dari dulu di bagian tangga. Nah, oke ya guys, next horor kedua, itulah cerita horor ke-1 aku. Dan yang kedua aku itu, dan cerita horor aku yang kedua itu guys, itu aku lagi di rumah aku sendiri ya guys. Di rumah aku lagi di bawah itu. Jadi ceritanya aku manggil ayahku tuh papi guys, sama manggil adik aku tuh Fatima. Jadi papi aku tuh baru pulang kerja. Nah terus dia lagi sholat. Gak lama pas selang kemudian itu adik aku lewat tuh adik aku jalan dari ruang TV ke dapur. Kan ruang TV berpapasan sama dapur tuh. Dia lari tuh ke dapur. Nah terus aku kira tuh adik aku tuh udah keluar dari musolanya tuh guys. Jadi papi aku tuh lagi sholat gitu di musola rumah aku gitu guys. Nah ada aku tuh lagi ke papi aku gitu tuh. Nah terus aku lihat ada bayangan hitam gitu guys, lari kecil. Bayangan hitam lari kecil guys, kayak masih anak kecil lah ya, setinggi adik aku. Nah bayangan hitamnya itu tuh lari keluar dari musola ke dapur. Karena kan di dapur tuh sepi ya, makanya aku langsung ke dapur dong. Aku tanya, "Dek, kamu ngapain ke dapur?" Terus pas aku lah, kok hilang? Teriak tuh dari depan TV, dari ruang TV maksud aku. Jadi aku teriak bilang, "Dek, kamu ngapain di situ? Kan di situ sepi." Biasanya tuh dia kalau mau ke dapur tuh minta dianterin dulu guys, gak tahu ada apaan. Dia tuh minta dianterin dulu. Kok ini tumben banget dia lari sendirian ke dapur, gak ada siapa-siapa. Makanya aku teriak dari ruang TV, "Dek, kamu ngapain ke dapur lari-lari?" Dan pas aku lari ke dapur juga tuh,
ikutin bayangan hitam itu. She's gone, alias dia pergi nggak tahu kemana. Akhirnya Fatima ngejawab, apaan sih? Dia kan manggil aku Mbak Isa tuh. Dia manggil aku, apaan sih Mbak Isa, orang Mima lagi di musola gitu guys. Aku kaget tuh, lah kalau kamu di musola terus tadi yang di dapur siapa? Dan akhirnya papi aku nanya, kamu ngeliat apaan kak? Aku bilang gini, itu tadi di dapur ngeliat bayangan hitam lagi jalan setinggi Fatima. Kira itu Fatima, tetap bukan. Terus akhirnya papi aku bilang, orang Fatima dari tadi lagi berdoa, ikut papi berdoa di sholat. Kaget dong, lah terus yang tadi di dapur itu siapa? Langsung kaget, aku langsung lari ke depan TV lagi dan baca doa sambil main Roblox. Guys. Bukan main Roblox, lagi nonton YouTube gitu guys. Ya gitu, lagi nonton YouTube. Oke, itu story kedua aku. And then story ketiga. Oke. Sekarang story ketiga. Jadi story ketiganya itu adalah aku sama juga guys, bayangan hitam. Jadi aku lagi di depan gitu, lagi posisi itu lagi hujan dan semua keluarga ada di kamar nenek, kamar uti aku ya guys. Anak orang jauh, jadi aku manggil uti, kamar uti aku. Kan karena pada takut geledek tuh, pada takut petir. Jadi mereka pada ke kamar uti aku. Nah, aku sendirian di depan yang sama sekali gak takut sama petir sama geledek. Nah, akhirnya kamar uti aku di depan TV guys. Depan TV tuh main handphone, scroll TikTok, lagi nonton YouTube dan lain-lain, kayak ngambil cemilan di dapur itu masih berani. Terus tiba-tiba aku ngeliat ada bayangan hitam ngintip dan tadi ngeliatin aku mulu. Masih positive thinking, ngeliatin, terus tiba-tiba matanya merah guys. Kaget dong, itu siapa? Kok ada bayangan hitam? Pas aku nengok, bayangannya tuh hilang. Kayaknya aku lari ke kamar uti. Itu tuh ngintipnya itu kan di kamar uti aku guys. Jadi di luar kamar uti aku itu kan kalau gak salah kayak ada kayak pembatas gitu kan. Jadi bisa ngumpet gitu, bisa ngintip-ngintip gitu. Nah, dia ngintip tuh di situ bayangan hitamnya ngintip. Ngatin aku. Pas aku nengok, aku tuh ngerasa banget ada dia, soalnya hitam. Nah, terus pas aku nengok, dia tuh gak ada guys. Aku gak tahu itu halusinasi aku atau emang beneran ada bayangan hitam yang ngeliatin aku terus. I don't know. Terus akhirnya aku cerita tuh ke keluarga aku di kamar uti aku, kalau tadi itu aku ngeliat ada bayangan hitam yang ngintip di dekat kamar uti aku. Pada gak percaya dong. Akhirnya pas aku datang ke sini, aku ceritain kejadiannya dan katanya emang bener itu bayangan hitam. Awalnya tuh aku ngira aku cuma halusinasi, gak mungkin lah, masa bayangan hitam lagi, gak mungkin banget, masa ketemu 2 kali. Mikir begitu, aku cuma halusinasi. Ternyata beneran ada. Di situ posisinya aku udah takut banget. Akhirnya langsung lari ke kamar uti dan baca doa, baca Al-Quran dan lain-lain, kayak sholat, baca Al-Quran, berdoa, baca juz amma, berzikir. Dan yang paling menakutkan itu adalah waktu bude aku kesurupan. Yang paling serem banget itu waktu bude aku kesurupan, tangannya sampai berdarah guys, kukunya sampai copot. Itu katanya teh lawan monyet, apa sih, kayak ya monyet gitu, nempel di kepala yang nusuk-nusuk, sama lawan harimau cenah. Nah, soalnya tuh aku takut banget.
aku langsung nanya dong, itu kok tangannya bisa berdarah, emang lawan siapa aja? Katanya teh harimau sama itu monyet, katanya ya guys. Maaf kalau kasar, lawan monkey. Oke ya, itulah ya guys pokoknya. Nah terus pas aku tanya emang kenapa kok bisa, katanya papi aku tuh ketempelan. Itu sumpah guys, serem banget gila. And itu dia cerita waktu aku tentang bude aku bukan tante aku sih, bude aku kesurupan. And cerita terakhir ya guys ya. Dan sekarang ini adalah cerita terakhir. Waktu aku lagi main ke rumah teman aku, kalau gak salah itu di rumah teman aku namanya Zafira ya guys. Lagi main sama dia. Di situ kan ada gedung kosong gitu kan. Terus aku ngeliat ada putih-putih lompat. Ya kayak itu, kalian pasti tahu lah ya putih-putih itu ada apaan aja. Sama ada rambut panjang. Awalnya tuh aku bilang Zaf, kan ada kakaknya juga tuh yang sumber nama aku, namanya Caca. Katanya Zafira, Caca itu apaan? Pas dia bilang, apaan? Aku nggak ngeliat apa-apa. Aku bilang itu loh, ada di gedung kosong itu. Dan sumpah guys, itu tuh bener-bener serem banget. Posisinya tuh sore udah mau maghrib, aku lagi dianterin pulang sama mereka. Jadi tuh rumah mereka tuh deket masjid gitu, dan di lorong-lorong masjid itu deket-deket ya, deket di luar masjid kan kayak ada lorong gitu kan. Di lorong itu tuh ada genderuwo ada genderuwo, terus ada apa sih ya pokoknya hantu yang suka nangkap anak-anak di maghrib ya guys ya. Aku nggak tahu itu apa, aku lupa namanya. Jadi di situ tuh kayak bener-bener panjang, terus apa sih kayak ada bolongan gitu di badannya. Itu pokoknya serem banget guys. Aku ketakutan campur aduk, mau adu ortu ya, pokoknya lagi main. Itu tuh tahunnya udah lama banget, 2019 guys. Itu waktu terakhir main tuh 2019, dan aku udah jarang ke situ. Udah jarang banget ke situ. Aku udah nggak pernah, hampir nggak pernah ke situ lagi. Pasti kalau mau main sama dia itu aku cuma nungguin dia di depan masjid yang aku bilang itu, nggak sampai masuk rumahnya gitu. Soalnya rumahnya itu udah ada deket gedung kosong gitu guys. Jadi kayak serem aja gitu ngeliatnya. Ya pokoknya itu semua cerita horor aku. Segitu aja video kali ini. Semoga terhibur. Bye bye.